Aku dulu di Singapura ngeliat di Indonesia tuh chemical engineering clearly intinya ilmu membuat pabrik sih, mengelola pabrik gitu. I think NUS NTU a bit different. Atau adjusted ada bionya atau apanya gitu-gitu nggak sih? Oke, mungkin dari yang aku bisa lihat yang sesama aja lah NUS dan NTU, karena kan kalau di Indonesia aku kurang tahu ya kayak mapping schedule selama 4 tahun itu seperti apa. Tapi kalau di NUS dan NTU itu aja udah beda. Bedanya nggak slightly beda doang, tapi lumayan jauh bedanya. Aku bukan kayak menjelekkan salah satu dan membaguskan salah satu ya, tapi ini tergantung ke kita sendiri. Kita maunya seperti apa belajarnya. Kalau di NTU menurutku dia itu tahun pertama masih dikasih teorinya banyak. Oke, jadi tahun pertama, tahun kedua itu teorinya banyak banget. Terus baru dikasih coba praktek tuh kayak tahun kedua, akhir tahun ketiga dan seterusnya. Kalau di NUS dari tahun pertama bener ada teori, cuman kita udah ada lab. Jadi semester 1, semester 2 itu schedule kuliah kita itu cuma ada namanya lecture sama lab. Jadi nggak ada tutorial. Tutorialnya dalam bentuk lab. Jadi kita nge-lab, kita pakai jasa dan lain-lain. Jadi udah dikasih praktek. Nah ini kembali lagi kayak ke selera sebenarnya. Dan kalau aku pribadi, aku lebih senang di NUS karena langsung praktek, langsung belajar. Tapi kalau misalkan kalian mau memantapkan dulu ya NTU mungkin bagus juga seperti itu. Nah kalau di teknik kimia sendiri kan luas ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang nggak tahu teknik kimia. Teknik kimia itu pada dasarnya kimia cuma 10% sampai 20%. Sisanya fisika dan engineering logic atau logika teknik kayak gitu. Jadi gimana cara kita mendesain suatu pabrik, gimana cara kita mendesain suatu reaktor atau suatu alat biar reaksi kimianya itu berjalan. Misalkan reaksi kimia membuat amonia. Nah di teknik kimia kita bukan mencari bahan untuk membuat amonianya, terus kita bukan pakai katalis apa dan lainnya, tapi kita itu gimana caranya mendesain suatu alat biar reaksi ini tuh bisa efektif, bisa misalkan yieldnya itu tinggi, produknya tinggi persentasenya kayak gitu. Dan mungkin kalau aku pribadi karena teknik kimia sendiri itu luas, dia itu kan bisa mau ke oil, bisa ke gas, bisa ke energi, bisa ke bagian environment, bisa sustainability, bisa dan lain-lain kayak gitu, banyak banget pada intinya. Karena teknik kimia itu pada dasarnya mencakup semua engineering. Kita kayak nyicipi ada bioengineering, ada mechanical engineering, ada electrical engineering. Kita itu mencicipi satu-satu itu. Jadi aku ada belajar molding, ada belajar gimana cara sterilisasi, ada cara menumbuhkan sel, ada gimana cara ngerakit robot, ada. Nah dari at least selama aku tahun pertama lah, aku tuh ngeliat oil and gas lah, itu paling menarik buat aku. Ya, oil and gas itu paling menarik buat aku karena pertama prospeknya dalam jangka panjang itu masih sangat bagus. Tapi ada yang bilang oil is a sunset industry karena dropping sebenarnya kan. Benar, jadi kayak gimana kita caranya bisa naikin lagi lah ya, membangkitkan itu lagi gitu. Atau enggak selain itu ya opsi kedua bisa juga energi karena sekarang lagi booming banget kan. Nah itu jadi opsi juga. Tapi berarti apa nih going forward kalau kebayang, maksudnya kayak ya udah kerja aja, membayangkan diri saya jadi country manajernya Shell, kayak gitu-gitu atau gimana sih seorang Kevin itu gitu in 5 to 10 years gitu. Penasaran kan ya? Asli gak sih? Kalau spesifik mungkin belum tahu ya, karena masih masuk tahun kedua, masih banyak banget yang mau aku explore. Jadi kalau spesifik misalkan ke industri apa, ke brand apa, jadi bagian apa, kerjanya apa, itu mungkin masih samar-samar untuk sekarang. Tapi kalau gambaran besarnya udah ada, misalkan tadi mau oil and gas, energi dan lain-lain. Nah, sama kan tadi aku aku memakai ASEAN Scholarship kan, mendapatkan beasiswa itu. Dan itu kalau BIM kontraknya harus balik ke Indonesia. Nah, kalau ASEAN Scholarship kontraknya itu karena kita dibantu sama Singapura, kita harus mengabdikan diri ke Singapura setelah kita lulus S1 kita selama kurang lebih 3-4 tahun. Nah, di situ jadinya ya kemungkinan besar akan cari experience dulu, bekerja selama itu sekalian memenuhi kontrak itu. Oke.